Selamat pagi. Pagi. Pada pagi hari ini kita akan membangun dan memasang PLTS off grid. Jadi nanti pembagian grupnya 2 orang di frame trainer, kemudian 3 orang di pembangkit. Oke, sebelum mulai pekerjaan pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak 3. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil pembangunan dan pemasangan PLTS off grid. Sebelum kita masuk ke tahap pemasangan PLTS, teman-teman harus menggunakan APD untuk keselamatan kerja. Selanjutnya, siapkan seluruh alat dan bahan dan pastikan semua kabel dan alat bekerja dengan baik. Pembangunan dan pemasangan PLTS dimulai dari instalasi pembangkit. Langkah pertama pada instalasi pembangkit yaitu siapkan 2 buah meja trader. Kemudian, siapkan frame dudukan modul atau rel dan pasang serta sambungkan rel pada meja trainer dengan bantuan L-clamp atau dudukan frame ke meja. Selanjutnya, masukkan 8 buah end clamp dan 16 buah mid clamp pada frame dudukan modul atau rel. Kemudian, letakkan dan susun modul surya di atas frame dudukan modul dan hubungkan semua modul dengan end clamp dan mid clamp. Jika semua modul sudah terpasang dengan baik, selanjutnya rangkai modul surya secara seri sebanyak 7 buah dengan menghubungkan probe positif dan probe negatif MC4 pada masing-masing modul. Modul surya siap digunakan. Pembangunan dan pemasangan PLTS off grid dilanjutkan dengan instalasi papan trainer. Pada papan trainer terdapat DC junction box yang terdiri dari 2 circuit breaker, 1 surge protection device, dan 1 terminal ground. Kemudian ada combiner DC yang terdiri dari 2 circuit breaker DC dan 1 voltmeter. Selanjutnya ada solar charge controller atau SCC, kemudian ada inverter. Selanjutnya ada combiner AC yang terdiri dari 2 circuit breaker AC, 1 surge protection device AC, 1 energy meter, dan 1 terminal ground. Kemudian ada 2 buah baterai 12 volt jenis gel dan 1 buah beban lampu 10 watt. Selanjutnya, rangkaian dari modul surya berjumlah 7 buah yang dirangkai secara seri dihubungkan menuju ke circuit breaker. Kemudian dijumper dengan switch protection device DC dan dihubungkan dengan terminal ground. Di sini kami menggunakan 2 buah circuit breaker. Yang pertama digunakan untuk memproteksi arus lebih dari input modul surya. Dan yang kedua digunakan untuk memproteksi arus lebih menuju solar charge controller. Kemudian output dari DC junction box akan terhubung menuju ke solar charge controller yang berfungsi untuk mengatur input tegangan menuju baterai. Pada solar charge controller terdapat 6 terminal yang terdiri dari 2 terminal input modul surya, 2 terminal output menuju ke baterai, dan 2 terminal output menuju ke load. Selanjutnya, output dari solar charge controller menuju ke DC combiner box. Di sini, kami menggunakan 2 circuit breaker DC untuk memproteksi arus lebih. Circuit breaker DC pertama yang dijampa dengan voltmeter digunakan untuk memproteksi arus lebih dari solar charge controller menuju baterai atau sebaliknya. Voltmeter digunakan untuk memonitoring tegangan dari baterai. Circuit breaker DC kedua digunakan untuk memproteksi arus lebih menuju ke inverter. Selanjutnya, output dari DC combiner box menuju inverter akan diubah menjadi arus AC sebelum disalurkan ke beban.
Output dari inverter akan masuk menuju ke energi meter yang sudah dijumper dengan SPD dan circuit breaker AC, di mana SPD sudah terhubung dengan terminal ground. Untuk kemudian keluaran dari CB AC akan menuju ke beban lampu. Nilai arus dan tegangan pada saat berbeban akan ditampilkan oleh energi meter. Untuk pengoperasian PLTS off-grid dimulai dengan menghidupkan CB dari baterai. Kemudian dilanjutkan dengan menghidupkan CB dari modul surya. Sebelum menyalakan inverter, kita pastikan bahwa settingan keluaran dari MPPT ini sudah tersetting pada bagian loadnya sebagai on atau menyala. Untuk memastikannya, kita harus menekan tombol S, kita tahan beberapa saat hingga menuju atau terlihat pada tampilan menu seperti berikut. Kemudian kita pilih pada menu bagian loadnya, kita pastikan ini sudah on. Jika sudah, kita save. Kemudian kita nyalakan CB atau pengaman menuju ke inverter. Setelah itu kita nyalakan inverter. Jika inverter terdengar bunyi beep, maka dipastikan inverter sudah menyala. Setelah itu baru kita nyalakan pengaman pada bagian AC combiner box. Maka beban pada lampu akan menyala. Pada inverter ini terjadi perubahan dari arus DC menuju arus AC sehingga mampu digunakan untuk peralatan rumah seperti contohnya yaitu lampu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana cara mengukur dari tegangan open circuitnya serta arus dari short circuitnya. Yang kita butuhkan adalah dua alat. Yang pertama adalah multitester. Jadi multitester nanti akan untuk mengukur tegangannya, sedangkan tang ampere akan dilakukan untuk mengukur arusnya. Pertama kita akan memulai dari mengukur tegangannya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kabel dari positif harus di tempat tegangan, serta dari kabel negatif itu sudah basic, jadi di satu tempat saja. Selanjutnya kita harus melihat karena kita mengukur tegangan DC, maka konektor diubah ke arah tegangan DC. Setelah itu kita sambungkan ke MCB. Jika sudah dihubungkan, maka kita bisa tekan hold. Jadi kita mendapatkan hasil yaitu 137,4. Itu hasil dari tegangan open circuitnya. Dilanjutkan dengan mengukur tegangan short circuit dengan menggunakan tang ampere. Pilih ke arus DC yaitu yang 660A, lalu hubungkan ke MCB sesuai dengan arahannya. Ini dapatkan 0,9 kalau, dan bisa dilanjutkan dengan mengukur dengan menggunakan. Baik, selanjutnya kita akan mengukur iradiasi cahaya matahari. Jadi nama alatnya ini yaitu solar power meter. Ini bisa dilihat. Itu tombol on-nya, kalian bisa nyalakan ini. Kemudian kalian bisa tempelkan pada modul surya. Nah, pada fitur alat ini terdapat mode full. Nah, maka didapatkan dengan hasil 213,6 watt meter persegi. Baik, selanjutnya saya akan melaksanakan pengukuran dengan termometer gun. Ini ya alatnya. Kita kerjanya seperti ini. Di bawah. Lalu kita scan dan hold. Nah, berikut hasil dari hasil termometer gun yaitu sebesar 37 derajat,6. Sekian hasil pemasangan dan pembangunan PLTS off-grid dari kelompok 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih.